Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Dan kali ini kita sudah memasuki pada fase pembahasan tentang astronomi. Setelah setengah semester yang silam, dalam 8 pertemuan pertama, kita sudah mengkaji tentang kebumian. Maka tibalah saat ini kita masuk pada area astronomi. Jadi di dalam kajian astronomi paling tidak item-item ini yang akan kita pelajari selama setengah semester ke depan, yaitu tentang bumi dalam bola langit, tata surya, sistem bumi bulan, gerak planet dan satelit, fisika bintang, evolusi bintang, galaksi, dan struktur jagat raya. Baik teman-teman sekalian, tentang astronomi sendiri secara umum kita akan lihat ini benda apa gitu ya. Secara etimologi ini berarti sebagai ilmu bintang, yaitu ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ya, ini agak berbeda dengan kita mungkin mendengar istilah ilmu perbintangan gitu ya, atau astrologi. Ini berbeda dan sangat jauh karena ini basicnya adalah pengamatan dan penjelasan atas kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Jadi astronomi bukan ilmu eksperimental, bukan ilmu yang kemudian di dalamnya kita akan mengubah-ubah variabel. Di dalam pelajaran astronomi kita hanya melihat apa yang terjadi dan mencoba memberikan penjelasan mengapa itu terjadi. Ilmu ini mempelajari asal-usul evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit dan di luar bumi begitu, juga proses yang melibatkan mereka. Mengapa kita perlu belajar astronomi? Ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dari bagaimana kita mempelajari astronomi. Yang pertama, ini menjadi penunjuk waktu ya. Misalnya penentuan perhitungan almanak, menentukan tanggal 1 Ramadan, penentuan 1 Syawal itu urusannya dengan astronomi. Bahkan sekedar untuk menentukan sekarang jam berapa, hakikatnya itu juga menggunakan ilmu astronomi. Lalu untuk penunjuk arah, saya kira kita sangat paham ini, baik di era lampau maupun di era modern, astronomi tetap menjadi suatu bahan kajian yang memudahkan bagi kita untuk melakukan penunjukan arah, baik secara tradisional maupun secara modern. Lalu sebagai penunjuk musim, ya, dengan mengetahui waktu yang bergerak, perjalanan waktu, kemudian itu diiringi dengan pergerakan bintang-bintang segala macam itu, manusia bisa menentukan tentang musim. Kapan pasang surut, kapan petani harus menanam padi. Di kalangan petani Jawa dikenal dengan istilah petungan mongso. Dan yang keempat adalah untuk tujuan penelitian, ya, misalnya perhitungan manuver wahana antariksa Voyager milik USA. Untuk bermanuver harus dihitung kapan Voyager bisa memasuki trek atau lintasan di sekitar sebuah planet, sehingga efek lontaran ke tapel bisa dicapai untuk menuju lintasan tujuan berikutnya. Nah, untuk keperluan seperti ini, semua data lengkap astronomi mutlak diperlukan, seperti massa planet, radius planet, lintasan planet terhadap matahari, dan lain-lain. Ini mengapa kita belajar astronomi. Baik, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu tentang bumi dan bola langit. Ya, bumi dan gerak benda langit. Materinya kira-kira itu isinya. Lalu kedudukan dalam bola langit. Lalu tata koordinat bola langit. Nanti kita belajar tentang tata koordinat horizon, tata koordinat ekuator, tata koordinat ekliptika. Lalu juga kita akan belajar tentang perhitungan waktu sideris, waktu surya, waktu standar, kalender, dan seterusnya. Ini dalam beberapa video ke depannya. Paling tidak hari ini kita akan belajar tentang 2 poin yang pertama, ya, bumi dan gerak benda langit, serta mungkin kedudukan dalam bola langit jika kita ada cukup waktu ya. Tentang sejarah pemikiran manusia, bagaimana manusia itu berkembang idenya, perspektifnya tentang bumi dan langit ya. Saya kira ini Anda sudah tahu dan sampai hari ini masih terus menjadi perdebatan, menjadi polemik di antara manusia. Misalnya di abad ke-6 sebelum Masehi ada Aristoteles ya, ada Ptolemeus yang berpandangan bahwa bumi merupakan bola yang diam dan merupakan pusat alam semesta. Jadi di era ini orang sudah melihat bumi ini
mestinya bentuknya bola. Tetapi cara berpikirnya masih geosentris. Artinya bumi masih menjadi pusat alam semesta. Jadi seluruh alam semesta, seluruh jagat raya itu berputar mengitari bumi dalam pandangan geosentris. Matahari, bulan, bintang-bintang yang ada di langit yang jutaan itu semuanya bergerak mengelilingi bumi. Ini perspektif pertama. Lalu pada generasi berikutnya itu ada Aristarchus. Jadi ada orang yang bernama Aristarchus yang di masa lalu telah menentang gagasan geosentris yang digagas oleh Aristoteles. Ya, dia menawarkan ide bukan bumi melainkan matahari sebagai pusat jagat raya. Bagi dia itu lebih rasional. Tetapi bagaimanapun dia masih kalah pamor dengan kebesaran Aristoteles, sehingga saat itu tetap yang dipakai oleh manusia adalah perspektif geosentris. Kemudian pada abad-abad berikutnya, ya 18 abad kemudian, di tahun 1500, Nicolaus Copernicus mengemukakan pandangan heliosentris. Inilah bagaimana manusia berkembang idenya berdasarkan observasi yang terus dilakukan, gitu ya. Copernicus menawarkan ide heliosentris. Tetapi kemudian ada orang berikutnya yaitu Tycho Brahe. Ya, dia terus melakukan pengamatan dengan data yang dimiliki, menentang kembali pandangan heliosentrisnya Copernicus. Karena dalam hasil pengamatannya dia tidak menjumpai peristiwa paralaksis. Menurut Tycho Brahe, kalau betul bahwa bumi itu mengitari matahari, maka mestinya dalam setengah tahun, misalnya bulan Januari dan bulan Juni, kita akan mengamati bintang itu seperti berpindah posisinya. Ini karena efek paralaksis. Nah, yang seperti ini akan kita pelajari lebih jauh nanti ketika kita sudah memasuki materi perbintangan, ya. Tapi sekedar pengantar tentang paralaksis ini adalah keadaan yang berbeda jika dilihat dari sudut yang berbeda meskipun posisi benda itu sama. Contohnya begini, Anda taruh jempol Anda di depan hidung Anda di tengah persis gitu ya. Tapi jempol ini dipandang dengan mata kanan lalu bergantian dengan mata kiri, begitu dibolak-balik, maka seolah-olah jempol ini berpindah lokasi meskipun aslinya jempol berada di tempat yang sama. Itu adalah namanya efek paralaksis. Ya. Nah, di data Tycho Brahe itu nggak menjumpai itu peristiwa paralaksis. Maka dia tidak mengatakan bahwa bumi ini berevolusi mengelilingi matahari. Bumi ini tetap, ya, karena tidak ada peristiwa paralaksis menurut penelitian dia. Tetapi kemudian Kepler, ini asistennya Tycho Brahe, dengan memanfaatkan data yang dimiliki Tycho dan kemudian dia melanjutkan data-data berikutnya lalu mengolahnya secara matematis, ia memperkokoh kembali gagasan Copernicus. Ya, jadi Kepler bahkan kemudian nanti secara matematis berhasil membuat 3 rumusan hukum Kepler yang kemudian ini diperkuat lagi oleh Newton pada era berikutnya. Maka manusia kemudian sampai hari ini paling tidak memahami bahwa bumi ini tidak bisa dipahami sebagai benda yang menjadi pusat atau sentrum semesta, melainkan bumi ini hanya mengitari matahari. Bahkan kemudian kita tahu matahari juga mengelilingi pusat galaksi. Begitu seterusnya. Nah, pandangan heliosentris semakin hari semakin menemukan bukti empiris maupun matematisnya. Dan, sampai hari ini bisa dibilang belum bisa dibantah, ya, meskipun belakangan muncul gagasan Earth flat, tetapi faktanya ilmuwan, kemudian para teknokrat semuanya bekerja dengan menggunakan prinsip heliosentris dan berhasil menghasilkan banyak karya. Kita bisa memanfaatkan satelit, bisa berkomunikasi jarak jauh, melakukan penerbangan luar angkasa dan segala macam itu dengan menggunakan ide atau gagasan bahwa matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi sebagai pusat tata suryanya. Kemudian teman-teman, tentang bumi dan gerak benda langit, ya, bahwa gerak harian benda langit ini yaitu gerak benda-benda langit dari timur ke barat selama tiap benda beda-beda, ya, tetapi lebih kurang 24 jam dalam satu kali kitaran. Gerak harian tersebut merupakan efek dari rotasi bumi. Jadi karena bumi berotasi, maka seolah-olah benda yang ada di langit seperti mengitari bumi. Yang seperti ini namanya gerak
harian semu benda langit. Tidak sebetulnya mereka itu bergerak secepat itu mengelilingi bumi gitu ya, seolah matahari mengelilingi bumi 24 jam, bintang-bintang mengelilingi bumi dalam waktu 23 jam 56 menit. Itu hanya dalam perspektif kita sebagai bumi atau dalam perspektif kita di bumi, karena bumi itu berputar mengelilingi berputar mengelilingi porosnya yang disebut sebagai rotasi. Jadi rotasi bumi ini adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur, yang lamanya ini adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Jadi sebetulnya bumi berotasi itu tidak betul-betul 24 jam ya. Tapi kenapa selama ini kita memahami bahwa sehari semalam 24 jam? Ini ada ceritanya sendiri, karena pada kaitannya menentukan lama hari itu tidak hanya berkaitan dengan rotasi bumi, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa bumi mengelilingi matahari. Penasaran? Nanti kita pelajari pada bagian selanjutnya ya. Bagaimana kita menemukan kok sehari semalam kita sekarang memahaminya 24 jam, bukan 23 jam 56 menit 4 detik. Ya, karena itu ada kombinasi antara gerakan rotasi dan revolusi bumi. Detailnya pada saatnya nanti kita akan pelajari. Nah, bumi kita berputar seperti gasing ya, jadi tidak anteng gitu ya, tidak tegak terus-menerus, tetapi berputarnya itu kayak gasing. Anda bisa melihat ya bahwa gasing itu berayun ya. Nanti kita lihat detailnya. Lalu gerakan bumi bulan terhadap matahari seperti ini posisinya. Jadi matahari menjadi pusat tata surya kita, lalu bumi mengelilingi matahari pada bentuk yang relatif elips ya. Elipnya tapi elip yang tidak terlalu pipih seperti ini sebetulnya, tapi untuk menggambarkan bahwa bumi mengelilingi bumi itu tidak bulat utuh, maka dibuat seperti ini. Saya kira nggak apa-apa. Lalu bumi sendiri berotasi, ada bulan yang mengelilingi bumi. Padahal bulan sendiri juga berotasi. Jadi bulan melakukan gerak yang sangat kompleks, berotasi mengelilingi porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Dan matahari sendiri nanti bergerak mengelilingi pusat galaksi. Menarik ya, banyak sekali pergerakan di semesta kita ini. Apa yang menjadi akibat dari rotasi bumi? Ya, yang pertama ada gerak harian benda langit dari timur ke barat. Ya, seolah-olah benda-benda langit itu terbit di timur, tenggelam di barat. Mengapa? Karena bumi itu berputar dari barat ke timur. Lalu terjadinya pergantian siang dan malam. Lalu terjadi papatan bumi di arah kutub, ya, momentum sudut lebih besar di arah ekuatornya. Kemudian ada efek Coriolis, ya, pada arah angin, perubahan arah ayunan bandul, perubahan arah arus laut sepanjang ekuator bumi. Jadi gini kira-kira. Ini efek Coriolis ya, karena ada sebuah benda jatuh, tapi benda jatuh itu berada di kawasan yang berputar, maka dampaknya seperti ini. Seolah-olah bendanya itu melengkung kalau dilihat dari perspektif yang lain, yang berbeda. Nah, kalau untuk gerakan angin, arus laut lalu menjadi seperti ini. Jadi semua arah angin, pergerakan arus laut itu, gelombang laut itu akan dibawa ke tengah, dibawa ke ekuator. Ya. Ini adalah efek dari rotasi bumi. Nah, persamaannya seperti ini, besarnya gaya Coriolis. Lalu revolusi bumi, ini adalah gerak bumi mengitari matahari. Saya kira nggak ada masalah. Bidang orbitnya mengitari matahari disebut ekliptika. Nama bidang yang dipakai oleh bumi untuk mengelilingi matahari, diingat-ingat itu namanya bidang ekliptika. Adapun nanti kita tahu bidang ekliptika itu tidak datar terhadap ekuator langit, melainkan miring 23,5 derajat ya terhadap bidang ekuator. Ini yang menyebabkan banyak peristiwa yang menarik di semesta raya ini. Ini menunjukkan bahwa semesta memang dirancang oleh Al-Alim, oleh yang maha cerdas. Tanpa ada kemiringan yang 23,5 derajat, ada banyak problem yang akan muncul di semesta raya ini. Ya, nanti akan kita lihat apa efeknya ketika bumi mengelilingi matahari itu dalam orbit miring 23,5 derajat terhadap bidang ekuator. Lalu periode revolusi bumi ini 365 hari. Ini yang menyebabkan mengapa nanti setiap 4 tahun itu kita perlu menambah hari di bulan Februari di tanggal 29 gitu ya. Karena secara keseluruhan revolusi bumi itu 365,1 hari ya.
Nah ini yang tadi saya bilang menjadi menarik ketika bumi mengelilingi matahari itu tidak pada bidang ekuator, tetapi miring 23,5 derajat ini. Ya, miring berapa? 23,5. Apa yang menjadi menarik ya? Ini ketika Anda bayangkan ketika bumi itu mengelilingi matahari dalam format yang datar, maka nanti kalau kita menggambar bola langit ya, yang dengan perspektif bumi sebagai pusatnya ini seperti ini, maka nanti matahari hanya bergerak di tengah begini. Sepanjang tahun matahari bergerak di tengah. Apa yang terjadi kalau matahari bergerak di tengah terus-menerus? Nyaris tidak ada perbedaan musim. Kalau tidak ada perbedaan musim, apa yang terjadi? Ya sulit ada kehidupan. Sulit memunculkan kehidupan karena tidak ada pergantian ya. Yang kemarau akan kemarau terus, yang hujan akan hujan terus, yang es akan membeku terus sepanjang tahun atau sepanjang kehidupannya ya. Tapi dengan dibuat miring seperti ini menarik ya. Jadi nanti ada kalanya misalnya di tanggal 21 Maret itu matahari persis di ekuator ya. Maka kawasan di bumi yang berada di ekuator di tanggal 21 Maret itu akan melihat matahari betul-betul di atas kepala mereka. Di Indonesia misalnya di Pontianak tanggal 21 Maret matahari betul-betul di atas kepala mereka. Bagi kita yang ada di Indonesia ini menjadi kabar tentang awal musim kemarau misalnya gitu ya. Sedangkan untuk kawasan Eropa ini menjadi kabar tentang hadirnya musim semi. Kan bagi teman-teman yang di belahan bumi bagian bawah Australia dan teman-teman yang lain gitu, ini menjadi kabar tentang datangnya musim gugur. Ini kan menjadi menarik. Tanpa itu musim sepanjang tahun sama. Nanti matahari kan bergerak ya, dalam perspektif bumi ini matahari bergerak naik gitu. Mana ini pointernya ya, matahari kan bergerak naik gitu di bulan April, Mei, Juni ya, sampai di sini tanggal 21 Juni kira-kira. Ini bagi teman-teman yang tinggal di Eropa itu adalah musim panas gitu, summer solstice, puncak matahari di titik paling utara itu terjadi tanggal 21 Juni, yaitu di 23,5 derajat lintang utara. Ini adalah puncaknya musim panas di kawasan sana. Dan ini menjadi kabar bagi teman-teman yang tinggal di lintang bawah, lintang selatan, menjadi puncak musim dingin gitu ya. Nah, terus matahari bergerak Juli, Agustus, September kembali ke ekuator. Kembali ekuator di sini bagi orang-orang Eropa ini adalah musim gugur ya, di tanggal 23 September gitu ya. Tentunya bagi kita ya ini prinsipnya ya matahari kembali ke tengah ya, dan ini kita akan bersiap-siap melihat matahari menuju ke langit selatan, dan itu akan terjadi musim hujan bagi kita. Ya, ini kan matahari akan bergerak ke selatan, langit selatan ya, dalam perspektif kita ini. Nanti suatu saat sini sampai tanggal 23 Desember ini menjadi musim dingin bagi orang Eropa, musim panas bagi orang-orang di Australia, dan bagi kita ini adalah musim penghujan. Nah, Anda lihat seandainya seandainya bumi tidak dirancang bergerak miring mengelilingi matahari dengan cara seperti ini, sepanjang tahun musimnya sama. Ketika musim sama, kita tidak bisa bercocok tanam dengan baik ya, tidak ada periodisasi untuk melakukan proses penyegaran terhadap bumi dan seterusnya. Betapa Anda lihat ini adalah kreasi dari Sang Al-Alim, Maha cerdas yang menciptakan ini semua. Seandainya ini diciptakan manusia, mungkin tidak akan pernah berpikir tentang ini dimiringkan saja ya, hanya sekitar 23,5. Ternyata kemiringan yang hanya 23,5 derajat Celcius ini memberi pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan di muka bumi ini ya. Sehingga kita bisa detailkan akibat revolusi bumi itu. Pertama, pergantian musim tadi, bahwa musim sepanjang tahun akan terus berubah. Mengapa? Karena matahari berayun sepanjang tahun itu, bergerak dari ekuator kemudian ke langit utara, kembali lagi ke ekuator, lalu bergerak ke langit selatan, lalu kembali lagi ke ekuator. Begitu sepanjang tahun Anda lihat matahari berayun di langit, dari langit utara ke tengah, langit selatan, dan seterusnya. Ini akan menyebabkan pergantian musim di setiap kawasan di muka bumi ini.
Lalu yang kedua, adanya perbedaannya lama siang dan malam. Bagi kita yang tinggal di ekuator tidak terlalu terasa. Tapi bagi teman-teman yang tinggal di garis lintang yang cukup tinggi ya, di kawasan 23 derajat lintang utara ke atas segala macam itu, mereka akan merasakan betul di musim panas siang akan sangat panjang. Di kawasan tertentu orang puasa itu bisa 23 jam, 20 jam gitu kan. Bahkan akan ada saatnya di mana matahari tidak pernah tenggelam. Jadi dalam 24 jam matahari mau turun tapi nggak sampai ufuk, naik lagi. Ya, gimana puasanya orang di kawasan seperti itu kan? Maka muncul banyak ijtihad tentang bagaimana peribadatan di kawasan-kawasan seperti itu. Lalu gerak semu tahunan matahari tadi sudah saya ceritakan bahwa akibat revolusi bumi yang miring 23,5 itu, maka miring 23,5 itu, maka kita akan melihat seolah-olah matahari kadang di langit utara, kadang di tengah, kadang di langit selatan, begitu seterusnya berayun ya. Lalu terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Anda lihat ya kalau di sini. Anda lihat kalau ketika bumi kita itu bergerak mengitari matahari seperti ini, maka malam harinya itu akan mendapatkan keindahan bintang yang berbeda-beda. Misalnya Anda lihat di bulan Juni, maka malam harinya kita akan dihiasi oleh ini Ophiuchus. Ketika di bulan Agustus mungkin dekat dengan Sagittarius, begitu seterusnya. Jadi setiap bulan kita akan memiliki latar atau setting rasi bintang yang berbeda. Kenapa? Karena bumi bergerak mengitari matahari seperti ini. Terjadinya paralaks bintang tadi yang oleh Tycho Brahe nggak ketemu, kemudian itu ditemukan oleh Copernicus. Sampai sekarang kita mengenal adanya paralaks bintang, dan nanti ide tentang paralaks bintang bisa kita pakai untuk mengukur tinggi bintang. Tapi nanti tunggu pada saatnya nanti ya. Kemudian terjadinya pergantian musim di permukaan bumi tadi sudah ya. Nah, inilah perubahan rasi bintang diperjelas. Setiap bulan malam harinya bumi akan dihiasi oleh bintang atau rasi bintang yang berbeda-beda ya. Ini adalah efek dari revolusi bumi. Tadi saya bilang bahwa bumi ketika berotasi itu tidak betul-betul tegak ya, tetapi seperti gasing seperti ini. Namanya gerak presisi. Ya, gerak presisi bumi disebut juga gerak gasing bumi. Ini adalah perputaran sumbu rotasi bumi mengedari sumbu bidang ekliptika. Dalam satu ayunan itu butuh waktu 26.000 tahun. Jadi dalam rentang sejarah kehidupan kita ya, kita mungkin baru beberapa bagian saja ya, sehingga ya kita mengalami zaman yang sama. Ya, kalau kita hidup sepanjang 26.000 tahun, kita akan mengalami satu kawasan bisa berubah. Ya, yang awalnya laut jadi darat, yang awalnya pegunungan itu bisa menjadi dasar laut, itu ya karena perubahan seperti ini. Akan ada perubahan posisi poros bumi gitu, atau posisi medan magnet bumi, macam-macam itu perubahannya. Ya, terjadi akibat kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Kemudian ini dia tentang gerak lain ya, selain gerak presisi, bumi kita juga melakukan namanya gerak nutasi. Jadi selama dia berpresisi ya, seperti gerak gasing itu tidak rata, tapi membentuk gelombang seperti ini. Ininya ayunannya membentuk gelombang. Nah, untuk menyelesaikan satu gelombang itu butuh waktu 19 tahun ya. Misalnya dari sini satu gelombang gitu sampai ke sini, dari sini ke sini, ujung sini, ini butuh waktu 19 tahun. Nah, ini masih dalam rentang usia kita ya. Sehingga Anda bisa menghitung dalam satu periode presisi berapa kali nutasi ya, tinggal 26.000 tahun dibagi 19. Nah, gerak nutasi lingkaran gerak presisi bumi tidak mulus melainkan bergelombang dengan periode gerak tadi 19 tahun. Gerak nutasi terjadi akibat pengaruh bulan yang berusaha menarik bumi ke bidang orbit bulan. Ya, intinya tarikan gravitasi bumi dan bulan ya. Lalu bidang orbit bulan miring 5 derajat 12 detik terhadap ekliptika. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita yang hari ini. Silahkan dipelajari lebih jauh. Nanti saya siapkan di Bismat materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.